Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya sudah lama tidak konten soal bahasa. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba membahas salah satu aspek bahasa, yakni pragmatik. Dan dalam pragmatik itu ada yang kita sebut sebagai deiksis. Nah, apa itu deiksis? Sebelum masuk apa itu deiksis, saya akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu. Bayangkan kalau kita misalnya menemukan teks seperti ini. You will have to bring it back tomorrow because she is not here today. Nah, jika kita menemukan hanya konteks seperti ini, tentu saja kita akan memunculkan beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama yaitu siapa you di sini. Yang kedua, it ini apa? Yang selanjutnya adalah tomorrow itu kapan. Terus she ini siapa dan here ini di mana, today ini kapan. Nah, jika kita tidak menemukan konteksnya, maka makna-makna tersebut atau rujukan-rujukan dari makna kata-kata tersebut itu tidak akan ketemu. Oke, you itu adalah kata ganti orang kedua, tapi kata ganti orang kedua harus punya rujukan konkretnya. Nah, maka kita harus membedah dulu konteksnya itu siapa, bahwa you ini adalah orang yang diajak bicara, iya, tetapi orang yang diajak bicara ini siapa. Konteks ini penting untuk mengetahui makna dan maksud dari kalimat ini secara utuh. Silakan perhatikan gambar ini. Nah, di dalam gambar ini tentu saja ada beberapa yang bisa memberikan konteks, bahwa konteksnya adalah ada tukang paket atau kurir yang memberikan paketnya, terus ada orang yang kemudian mengembalikannya. Oke. Nah, ketika kemudian teks tadi dimunculkan dalam gambar ini, nah beberapa pertanyaan sudah bisa kita ketahui nih. Berarti you ini adalah orang yang diajak bicara, dan dalam konteks di sini adalah kurir misalnya. It-nya apa? It-nya tentu saja adalah paket. Nah, tetapi kata tomorrow ini belum bisa kita temukan kecuali kita tahu kapan percakapan ini terjadi. Oke, kalau misalnya percakapan ini terjadi hari ini hari Senin misalnya, maka tomorrow-nya adalah Selasa. Tetapi di sini tidak ada petunjuk bahwa percakapan ini terjadinya kapan. Nah, maka tomorrow ini masih belum bisa kita identifikasikan atau belum bisa kita rujuk maknanya. Terus juga she. Nah, di sini she ini adalah orang ketiga. Kita hanya tahu bahwa she ini adalah seorang perempuan. Tetapi dia siapa? Oke, ini kita tidak bisa atau belum kita ketahui. Nah, here di sini juga tidak kita ketahui. Kita hanya bisa menebak here ini kemungkinannya di rumah atau di jalan. Oke. Maka konteks tertentu itu harus jelas here-nya di mana. Maka tukang paket ini kembali ke sininya itu kemana. Nah, maka harus diketahui dulu tempat di mana percakapan ini terjadi. Nah, today itu ada hubungannya tadi yang sudah kita bahas, tomorrow. Nah, today-nya di sini tidak disebutkan kapan today-nya. Makanya today juga tidak bisa kita identifikasi kapannya, atau rujukan maknanya belum kita identifikasi, belum bisa kita rujuk. Konteksnya dari percakapan ini mungkin bisa kita deskripsikan seperti ini. Arti kalimat yang berada di dalam gambar tersebut itu bisa kita identifikasi maknanya hanya jika konteksnya bisa kita ketahui. Nah, ketika konteks itu sudah bisa ketahui, maka beberapa kita bisa bedah. Misalnya you tadi sudah bisa kita bedah ya. You itu ya misalnya kurir, misalnya namanya si Andi, it-nya si paket. Nah, tomorrow itu hanya bisa kita ketahui rujukan artinya jika kita tahu arti
arti kata hari ininya, arti kata today-nya. Jika today-nya adalah tanggal 15 Mei 2026 misalnya, maka tomorrow-nya baru bisa diidentifikasikan, yaitu tanggal 16 Mei 2026. Tetapi jika today-nya tidak bisa kita identifikasi, tidak kita ketahui konteks today-nya, maka mustahil kita bisa mengetahui rujukan atau reference dari tomorrow. Nah, she juga ini tidak bisa kita ketahui ya. Nah, kita bisa hanya mengandaikan bahwa misalnya she-nya adalah Amanda, maka rujukannya dari she ini adalah si Amanda. Here, let's say ini adalah rumahnya si Amanda. Maka tukang paket ini kembali ke here-nya atau ke sininya itu kemana hanya bisa diketahui kalau konteks percakapannya atau tempat di mana mereka berlangsung itu kita ketahui, maka kita akan tahu kemana tukang paket ini harus kembali. Kita masuk ke pembahasan deixis. Apa itu yang disebut dengan deixis? Deixis itu adalah sebuah konsep di dalam cabang pragmatik yang merujuk pada kata-kata atau ekspresi-ekspresi yang artinya itu tergantung dari konteks, pembicaraan. Jadi you eat tomorrow, she here today itu hanya bisa kita ketahui atau kita pahami artinya atau maksudnya hanya jika kita tahu konteks tersebut, termasuk konteks siapa yang terlibat di dalam pembicaraan, di mana pembicaraan itu terjadi, dan kapan pembicaraan itu terjadi. Yang pertama yang kita bahas adalah personal deixis. Personal deixis adalah konsep pragmatik yang merujuk pada kata yang menuju pada orang yang terlibat di dalam percakapan. Secara sederhana, siapa yang berbicara, kepada siapa dia berbicara, dan siapa yang dibicarakan atau apa yang dibicarakan. Kalau misalnya kalimatnya dari you will have to bring it back tomorrow because she is not here today. Kalau kita sudah tahu siapa saja yang terlibat yang berbicara, maka ya kita paham maksud you ini siapa, it-nya apa, tomorrow kapan, here-nya di mana, today-nya kapan. Ada dua personal deixis di sini, yaitu kata you dengan kata she. You itu adalah kata ganti orang kedua yang artinya dia itu adalah orang yang diajak bicara. Nah, tentu saja kita harus tahu konteksnya. You ini siapa? Kita harus tahu konteks siapa saja yang yang terlibat dalam pembicaraan itu, dalam percakapan itu. Sedangkan she adalah orang ketiga, maka dia adalah siapa yang sedang dibicarakan. Kalau kita tidak tahu siapa yang dibicarakan, ya she jelas. Kita hanya tahu dia orang ketiga saja, tapi kita tahu siapa-siapanya itu tidak kita ketahui. Selanjutnya time deixis. Kalau time deixis itu adalah sebuah konsep pragmatik yang merujuk pada kata atau ekspresi yang mengindikasikan waktu, yang mana artinya itu tergantung konteks dari sebuah pembicaraan. Di sini ada dua time deixis, yaitu tomorrow and today. Ya. Tomorrow besok. Nah, besok ini kan tergantung dari kapan sekarangnya. Jika sekarangnya hari Senin, besoknya berarti hari Selasa. Nah, maka kita harus tahu dulu today-nya ini kapan. Kalau today-nya Senin, berarti tomorrow-nya Selasa. Kalau today-nya tanggal 15 Mei 2026, maka tomorrow-nya adalah tanggal 16 Mei 2026. Selanjutnya adalah spatial deixis. Spatial deixis atau sering juga disebut sebagai place deixis. Itu adalah konsep pragmatik yang merujuk pada kata yang digunakan untuk menunjukkan lokasi atau posisi tergantung di mana speaker ngomongnya atau di mana percakapan terjadi. Di dalam you will have to bring it back tomorrow because she is not here today, ada satu spatial deixis, yaitu here, di sini. Nah, di sini di mana? Nah, di sini kan tergantung percakapannya terjadi di mana. Kalau percakapannya terjadi di rumah Amanda, berarti here ini adalah rumah Amanda. Kalau percakapannya terjadi di rumah Jono misalnya, ya here ini berarti adalah rumah Jono.
Nah, maka here ini tidak mempunyai makna yang stable. Makna yang stabil dia akan tergantung pada di mana pembicaraan terjadi. Kita kembali ke gambar yang tadi ya. Oke, setelah penjelasan-penjelasan tadi, nah sekarang kita bedah secara lengkap gambar dan percakapan tersebut. Yang berbaju putih berbicara kepada yang berbaju biru. Oke, maka you ini adalah yang berbaju biru. Kalau yang berbaju birunya misalnya adalah Andi, maka you ini artinya adalah Andi, si kurir itu. Sedangkan it itu merujuk pada benda. Nah, it-nya itu adalah paket. Nah, sedangkan tomorrow itu tergantung pada kapan today-nya. Kalau today-nya adalah tanggal 15 Mei 2026, maka tomorrow-nya adalah tanggal 16 Mei 2026. Sheet-nya kalau misalnya di sini tidak diketahui, tapi kalau misalnya let's say ini adalah Amanda. Kata here di sini tentu saja harus merujuk pada di mana tempat percakapan itu terjadi. Kalau percakapan terjadi di rumah Amanda, maka here ini adalah Amanda House. Tadi sudah jelas. Jika kita rinci, you will have to bring it back tomorrow because she is not here today. Bisa kita bedah, you, Andi, as a courier, will have to bring it, atau you will have to bring the package back tomorrow on 16th of May 2026 because Amanda is not here, Amanda's house today, 15th of May 2026. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan tentang Deixis. Sebenarnya ada beberapa jenis Deixis, ada social Deixis, ada discourse Deixis nanti untuk pembahasan yang lebih rincinya. Nah, contoh-contoh tadi yang kita bahas itu hanya untuk mempermudah saja. Nah, kalian bisa perdalam dengan beberapa rujukan yang membahas khusus buku-buku yang membahas tentang Deixis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.